Indonesia dikenal kaya dengan adat istiadatnya. Adat merupakan suatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi suatu kebiasaan yang tetap dan dihormati. Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya. Biasa juga dikatakan sebagai ciri khas suatu daerah yang melekat sejak dahulu kala dalam diri masyarakat yang melakukannya. Oke, berikut ini kita akan membahas 5 tradisi unik yang mengerikan di Papua, Indonesia. Yap, Papua, pulau paling timur di Indonesia ini mungkin tak asing lagi bagi kita. Umumnya, orang mengenal Pulau Papua sebagai daerah yang kaya akan potensi sumber daya alamnya. Dari potensi tambang yang terkenal dengan emasnya, sampai dengan potensi wilayah unggulannya yaitu Raja Ampat. Ya, inilah 5 tradisi unik yang mengerikan yang berada di Papua. Yang pertama kita punya Ikipalin. Banyak cara menunjukkan rasa berduka cita bila ditinggalkan anggota keluarga yang meninggal dunia. Namun, untuk suku Dani yang mendiami wilayah lembah Balim di Papua, rasa sedih dan duka cita diwujudkan dengan memotong jari. Ikipalin adalah ritual memotong jari yang lumrah dilakukan oleh suku Dani, Papua. Organisasi kriminal Yakuza di Jepang juga punya tradisi ini, yang dimana para anggota yang melakukan kesalahan seperti melanggar peraturan, maka mereka harus menebus perbuatannya dengan memotong jari kelingkingnya. Namun, untuk suku Dani di Papua ini, pemotongan jari dilakukan dalam mengungkapkan kesedihannya sebagai tanda berkabung ketika ada sanak saudara yang meninggal. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah malapetaka yang membuat nyawa hilang terulang kembali. Ikipalin dilakukan menggunakan benda tajam seperti pisau, kapak, parang, dan lainnya. Namun, tradisi ini sekarang sudah jarang dipraktekkan. Oke, berikut yang kedua kita punya Nasupalek. Sama dengan Ikipalin, tradisi Nasupalek atau pemotongan daun telinga juga lumrah dilakukan sebagai tanda bela sungkawa oleh suku Dani di Papua. Hanya saja, tidak semua anggota suku Dani melakukan tradisi ini. Dan untuk menyembuhkan luka, biasanya mereka memberi obat-obatan tradisional lalu ditutupi dedaunan. Oke, next, yang ketiga ada kanibalisme. Ada suku tertentu yang kerap melakukan perbuatan mengerikan ini di hutan-hutan pedalaman. Tercatat beberapa tahun lalu terdapat laporan praktik kanibalisme oleh suku Korowai. Laporan ini menyebutkan seorang ayah tega memakan putrinya sendiri berusia 3 tahun. Caranya pun sangat sadis, yakni sang gadis kecil itu dimakan dengan digigit lehernya dan dinikmati daging dan darahnya sebagaimana orang makan tanpa berpikir rasa berdosa. Namun, setelah ditelusuri lebih jauh oleh beberapa relawan asing, ternyata suku ini tidak mengonsumsi daging manusia untuk makanan sehari-hari. Lebih tepatnya, suku Korowai melakukan ritual memakan daging manusia yang melanggar aturan mereka, misalnya seperti tukang sihir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kanibalisme ini sebenarnya merupakan bagian dari hukum adat suku Korowai bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan terlarang atau hukuman untuk yang melakukan kejahatan. Oke, yang keempat kita punya mumi hitam. Tradisi mumifikasi jenazah tak hanya ada di Mesir, suku Dani Papua juga melakukan tradisi ini kepada tokoh adat yang meninggal. Tradisi mumifikasi suku Dani Papua sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Mumi milik suku Dani sedikit berbeda karena memiliki warna hitam pekat dengan posisi tubuh duduk dan kepala menengok ke atas serta mulut terbuka lebar. Ini berlaku untuk orang-orang yang meninggal baik karena tua, sakit, maupun mati terbunuh. Sedangkan penanganan mayat dengan cara dibumi hanya berlaku untuk orang-orang tertentu yang membutuhkan persyaratan tertentu pula. Orang yang memenuhi kriteria dapat dijadikan mumi adalah tokoh adat yang mempunyai pengaruh terhadap masyarakat atau panglima perang. Oke, yang terakhir kita punya tradisi tato. Selama ini orang hanya mengira bahwa tradisi tato di Indonesia hanya dilakukan oleh suku Dayak di Kalimantan.
Akan tetapi, di Papua ternyata terdapat tradisi merajah tubuh yang telah berjalan turun-temurun. Tradisi tato dilakukan oleh suku Moy atau suku Malomo. Tato adalah tradisi menghias diri dengan membuat tato bermotif khas pada tubuh. Motif tato yang dibubuhkan pada tubuh suku-suku di Papua memiliki perbedaan dan ciri tertentu. Umumnya, tato tersebut memiliki motif geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik terbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan tato di Papua pun memiliki keunikan. Di antaranya adalah menggunakan duri pohon sagu atau tulang ikan dan mencelupkannya ke dalam campuran arang halus dan getah pohon langsat. Umumnya, tato dilakukan pada bagian dada, pipi, kelopak mata, betis, pinggul, punggung, dan juga di bagian tangan. Gimana guys? Tradisi mana nih yang paling mengerikan? Komen di bawah ya. Don't forget to like, comment, and subscribe. And bye!